Minta maaf. Jangan kira kamu bisa menyogokku dengan camilan favoritku. Aku bisa memaafkanmu. Masih manja-manja. Favorit. Pelatihan tertutup. Kenapa tidak memberitahuku? Kamu tahu tidak betapa khawatirnya aku? Dasar tidak punya hati. Benar-benar memukul. Aku meneleponmu tapi kamu tidak mengangkat, lalu matikan. Aku ini pria, seorang polisi, harus punya harga diri. Lagi pula kamu kemudian. Saat ingin meneleponmu, telepon disita. Kamu bukan pria? Polisi harus punya harga diri. Apa itu harga diri? Apa itu pria? Ya ampun. Apa itu harga diri? Aku sudah habiskan semuanya. Duduklah. Tahu. Sebelumnya sikapku tidak baik. Tapi itu ibuku sendiri, melihatnya sakit-sakitan. Bagaimana aku tidak khawatir? Aku juga tidak sengaja, tidak bermaksud membuatnya marah. Tapi ibu selalu melakukan urusan kita berdua, dengan pekerjaan ayahku. Aku harus bagaimana? Ibumu ibu kandung, ayahku juga bukan ayah tiri. Jadi, kita berdua tidak boleh karena konflik orang tua. Kita jadi kehilangan kendali, lalu putus asa. Kamu bilang ibumu seperti korek api. Kamu malah jadi tabung gas, sedikit saja langsung meledak. Tapi aku sudah minta maaf padanya. Dia sama sekali tidak menghiraukan. Kalau begitu, minta maaf lagi saja. Tulus bukan berarti menunduk. Kata Master, apakah aku harus membawa cermin ini untuk menghadap ke pintu rumah mereka? Atau cukup dipaku di dinding rumahku? Menghadap ke arah rumah mereka? Bagaimana saja asalkan arahnya begitu, ya? Baik, terima kasih, terima kasih. Ikut aku, ayo pulang bersamaku, pulanglah denganku. Ayo, kamu pulang dulu, aku lihat kamu. Kamu pulang dulu, barengan. Cepatlah. Pacaran terus enak saja. Wei Jing, aku baru saja ingin bertanya. Bagaimana dengan pekerjaan Miang? Kenapa dia tiba-tiba dari seorang polisi? Kamu malah jadi polisi sektor. Apa sih? Apa sih, Bu? Ini urusan dengan Wei Jing. Aku nggak ngomong sama kamu, aku tanya Wei Jing. Jangan pura-pura polos. Kamu nggak tahu? Dia tahu apa? Ini nggak ada hubungannya sama dia. Aku udah nanya-nanya, orang lain udah kasih tahu. Kamu ngomong ayah. Sebenarnya gimana sih? Kamu mikir apa? Kenapa kamu lakuin ini? Kamu nanya siapa? Siapa yang bilang? Aku ke tim kamu nanya-nanya, ketua tim kamu udah kasih tahu. Enggak, ketua tim mereka bilang apa? Oke, aku ingetin lagi. Kamu ngantar makanan. Sampai di lokasi mereka lagi tugas. Kamu malah nelpon Miang, tersangkanya kabur. Miang hampir celaka, ada kan kejadian ini? Bukannya kamu bilang ini cuma latihan? Pura-pura lagi. Ada satu lagi, kamu ajak Miang makan di warung tenda. Bukti penting malah hilang. Hilang apa? Nggak ada. Acting lagi. Kamu emang jago banget acting. Kamu nggak tahu? Nggak, Bu. Dia emang nggak tahu. Apa dia nggak tahu? Benar kata ibumu. Kamu kerja di lantai 23. Miang di lantai dasar. Kamu emang pengen injak-injak Miang kita ya? Udah dari polisi reserse jadi polisi sektor. Kamu mau apa lagi? Baru senang kalau dia celaka ya? Bu, ini nggak ada hubungannya sama dia. Udah aku bilang kan. Urusanku, aku sendiri yang turun ke lapangan. Nggak ada hubungannya sama dia. Terus sama siapa? Semuanya gara-gara dia. Benukon? Ayo kita pulang. Aku nggak tahu mau bilang apa lagi. Kamu imeng pembawa saya. Turun ke lapangan juga bagus sih. Kamu ngomong apa sama mereka? Kok bisa kamu bergaul sama keluarga ini? Kamu tahu nggak mereka jahatnya gimana? Nggak, ibu ngapain sih? Kok bisa bilang jahat? Apa aku ngapain? Kamu lihat sendiri. Surat pemutusan kontrak. Aku baru kerja sehari. Baru aja masuk komplek. Langgan nemu Liu Jing dari pabrik. Dia kasih surat pemutusan kontrak ini. Bilang nggak berani kasih ke bapakmu,
Takut bapakmu nggak kuat. Dia kasih ke aku nggak tahu gimana kasih ke bapakmu. Gimana ini? Ibu, kamu. Kamu bilang keluarga kalian ini, suamiku Wei ini, sangat tidak suka meminta bantuan orang, tapi waktu itu ikut aku ke rumah kalian. Merendahkan diri memohon pada kalian. Hadiah sudah diterima, kata-kata manis sudah diucapkan. Tapi hasilnya cuma tanda tangan. Mi Fan yang tanda tangan ini. Aku percaya Old Mi tanda tangan juga terpaksa. Dia sudah berusaha, dia juga tidak janji sama kalian. Pasti bisa menyelesaikan ini, kok kamu bisa begini? Apa makanan di pabrik ini habis dimakan keluarga kalian semua? Pabrik ini kan bukan milik Old Mi, itu. Aku tidak mau bicara denganmu, jangan ngaco. Kamu ceritain bagaimana dia menghancurkan keluarga Miang kami. Anak mengingatkannya? Ya, anakmu bagaimana bisa membuat anakku? Dari seorang penyidik kriminal. Sekarang jadi polisi sektor, anakku tidak mungkin. Begini saja, kamu mau membuat suamiku Wei di PHK ya? Keluarga kalian. Aku tidak sehina yang kamu bayangkan. Terserah kamu mau berpikir apa, suamimu Wei. Bagaimanapun juga beberapa tahun lagi akan pensiun. Tapi dia sedang dalam masa naik, anak muda baru dapat kerja. Kamu mau menghancurkannya sampai seperti apa? Nak, kamu dengar tidak? Dengar deh keluarga ini, moralnya seperti apa? Kamu masih bergaul dengan mereka? Jangan anggap aku ibumu lagi. Miang, kalau kamu masih bergaul dengan Wei Jing, jangan anggap aku ibumu lagi. Pulang atau tidak? Kalau tidak pulang aku kunci pintu. Kamu pulang atau tidak? Kalau tidak aku ganti kuncinya. Kamu di sana saja. Lebih baik kamu tinggal di luar. Kalau berani tinggallah di sana. Ini benar-benar brengsek. Aku akan terus mencari. Aku akan cari. Aku cari biang keladinya. Si pembunuh akhirnya ketemu. Ternyata Mi Fan. Dulu aku pikir Dazie ini tidak bagus. Mi Hongki masih lumayan. Siapa tahu dibawa rusak sama Dazie. Keluarga ini kuberitahu, bukan orang baik. Ibu jangan emosi, jangan bicara begitu tentang Paman Mi. Paman Mi biasanya masih baik. Ayahku mengalami ini, mungkin memang ada beberapa alasan. Alasan apa? Pertama, apa karena umur ayah sudah tua? Langsung dipotong. Perilaku pabrik ini, Paman Mi juga tidak bisa menentukan. Dia bisa apa? Bagaimana tidak bisa? Dia yang tanda tangan di atas. Keluarga ini kuberitahu, bukan orang baik, bukan barang bagus. Ini ada hubungannya dengan Miang? Jangan sebut Miang. Kuberitahu, keluarga ini bukan orang baik. Jauh dari rumah mereka. Sudahlah, jangan marah dulu sekarang. Harus memikirkan cara, ayah pulang nanti kamu ceritakan hal ini. Bagaimana cara mengatakannya padanya? Kamu bilang dia bisa stres mendengar kabar ini. Dia tidak boleh melihat hal ini. Bagaimana cara mengatakannya padanya? Ini, aku? Sudah pulang. Jing Jing, hari ini pulang awal sekali ya. Shu Fen, lihat ini apa? Anger Harem War. Sekarang jarang ditemui, hari ini aku kebetulan dapat. Aku beli semuanya untukmu. Jing Jing, ini untukmu. Apa ini? Kurma musim dingin yang baru dipetik. Dia suka makan kurma. Aku beli Rp10.000. Aku bilang mau mencicipi satu saja tidak diizinkan. Setelah membeli, aku coba dan ternyata enak sekali. Tunggu dulu, kamu makan tanpa dicuci. Ayah memang yang terbaik. Aku tidak melupakan ibu. Ibu, ayah hari ini sangat baik. Bolehkah aku mengajukan permintaan? Biarkan ayah minum 2 gelas. Minum. Shu Fen, biasanya kamu hanya izinkan aku minum 1 gelas. Bahkan belum sempat merasakan rasa minumannya. Gelas sudah direbut, hari ini harus 2 gelas. Tidak masalah, ayo, hari ini minumnya. Minum sampai ayah senang. Ya,
Anak perempuan memang yang terbaik. Aku yang akan menuangkan untuk ayah. Eo. Anak perempuan, temani ayah minum. Baik. Aku harus menemani ayah. Begini ayah, sekarang pekerjaanku sudah mulai stabil. Di kantor, semua orang sangat mengakui kemampuanku. Aku sebelumnya bilang, bos bilang, begitu aku jadi karyawan tetap, gajiku akan digandakan. Itu lebih dari 10 juta. Anak kita memang hebat. Tentu saja, nanti keluarga kita mau makan apa, minum apa. Tidak perlu khawatir lagi, kan? Tidak hanya aku, hari ini. Ibu, bukankah kamu baru saja bilang padaku? Di kantor semua bilang kamu kerja sangat bagus, kan? Ketua kelompok penjual daging. Ayah, Karena kinerja kerja sangat menonjol. Akhir tahun ini mungkin dapat penghargaan pekerja teladan. dan bonus. Ketua kelompok pemotongan daging. Akhirnya kamu jadi juga. Nikmati jadi bos ya. Jadi hari ini keluarga kita dapat 2 kebahagiaan, ayah. Harus minum. Rayaan. Rayakan. Karena aku dan ibuku. Kerja kami sangat sibuk. Jadi kami ingin ayah memberi sedikit untuk keluarga ini. Memberi. Iya, Aku ini batu bata keluarga, ditempatkan di mana saja yang dibutuhkan. Bilang saja mau aku ngapain. lihat kan ayahku kesadarannya tinggi. Itu. Kami bilang, kami di luar sangat capek. Dan kami berharap pulang. Ayah bisa merawat kami dengan baik. Kami ingin ayah di rumah jadi ayah rumah tangga penuh waktu. Dikasih gaji enggak? Nanti aku kasih sebagian besar gaji ibuku. 5.000. Lebih banyak dari gajiku sekarang. Aku paham maksud anakku ini. Mau aku di rumah khusus melayani kalian berdua. Jadi tenaga pendukung untuk kalian berdua. Betul. Nggak masalah, tapi kalau mau aku di rumah jadi ayah atau suami rumah tangga penuh waktu, itu nggak bisa. Aku kerja seumur hidup, jadi buruh seumur hidup. Kalau nggak bisa mencium bau oli mesin setiap hari, dan nggak ketemu teman-teman lama, itu nggak bisa. Aku akan terus bekerja. Pekerjaan rumah akan kukerjakan dengan rapi, tenang saja. Aku janji akan jadi tenaga pendukung yang baik. Sudah-sudah, ya ampun aku. Aku ibu, aku nggak tahan. Aku bilang, anakmu ini, jujur saja sama ayah. Kita nggak bisa bohong dia. Kamu. Kerja apa lagi? Kamu di PHK karena nasi. Kamu nggak ada kerjaan lagi. Tahu nggak, aku? Lihat kan, anakku, ayahmu diam saja. Lihat, ayahmu bingung kan? Dasar sekeluarga brengsek. Aku akan cari mereka. Shufan. Kok kamu tahu aku di PHK? Yah, kita sudah bekerja keras bertahun-tahun. Saatnya istirahat. Sepertinya ini sudah tidak bisa dirundingkan lagi. Keluar ya keluar. Tadi kan sudah bilang, mau cepat atau lambat tetap harus keluar. Lebih cepat keluar ya lebih baik. Suruh aku keluar gitu? Dia juga tidak bisa melarangku masuk pabrik lagi kan? Kalau lagi tidak ada kerjaan, aku masih bisa ke pabrik, hirup aroma oli. Ngobrol atau main catur sama teman-teman lama. Pelan-pelan. Pelan-pelan akan terbiasa. Ngapain kalian mengarang cerita bohong?
Gak apa-apa, tenang saja. Aku pasti akan jadi ayah dan suami rumah tangga yang baik. Aku akan belanja sayur untuk kalian tiap hari. Cuci piring, bersih-bersih rumah, masak untuk kalian. Lumayan. Gak apa-apa, santai aja duduk. Ini Emaha biasa aja. Makanlah. Ayo makan. Lihat di sini. Ditandatangani terpisah oleh grup induk dan cabang pabrik. Yang di cabang itu, tanda tangan Mi Hongki. Ini. Bukan dia yang mutusin sendirian. Jangan terus-terusan nanya nasi. Makanannya sudah dingin, aku hangatkan dulu. Henning. Aku datang, bantu buatkan kopi ya. Gratis, aku yang traktir. Ini uang 10 juta, simpan saja di kamu. Kalau aku mau minum, aku akan datang, tetap sehari segelas kopi. Gimana? Pak Fei, kopinya 28.000 segelas. Kamu bisa minum. 357 hari. Tidak perlu sampai 357 hari. Paling 5 atau 7 hari. Maksimal 57 hari, pasti aku bisa dapatkan kamu. Ambil ini. Xiao Xiao, kamu bantu awasin, aku mau bicara sesuatu dengannya, boleh kan? Makasih ya. Pergi. Ayo duduk. Aku sedang kerja, tidak bisa duduk. Kalau ada apa-apa, katakan saja. Fei Meng. Mungkin sebelumnya kamu salah paham tentang aku. Tentu, ini juga salahku karena tidak menjelaskan dengan jelas. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih. Terima kasih atas semua perhatian dan perawatanmu sebelumnya. Semua perhatian dan perawatanmu. Di Beijing, bisa memiliki teman sepertimu. Adalah keberuntunganku. Membuatku, seorang gadis yang datang ke Beijing untuk bekerja. Merasa hangat di hati. Itu seharusnya tidak apa-apa. Kamu lihat, kamu kaya lagi, tampan lagi. Orang playboy sepertimu, aku pernah lihat sebelumnya. Cuma sehari-hari makan minum, tidak ada kerjaan. Main perempuan untuk membuktikan daya tarik pribadi. Aku kasih tahu ya, aku tahu aku Henning ini orang seperti apa. Aku tidak mungkin jadi mangsamu. Uang ini. Ambil, tolong jangan datang lagi ke kafe cari aku. Kamu begini, akan mengganggu kerja dan hidupku. Kalau kamu masih mau cari aku hanya bisa mengundurkan diri. Sudah, yang mau kukatakan sudah selesai. Aku akan buatkan kopi lagi untukmu, sebagai terima kasih. AI Wei. Sudah siang. Ada apa? Mood tidak baik? Kemarin dapat gaji, bukannya senang? Iya, seharusnya sangat senang. Tapi, ayahku tidak punya kerja. Ditambah ayah Mi yang dapat promosi. Jadi ayahmu menganggur.
Tapi ayah Miang malah naik jabatan. Sudah dalam tahap pengumuman. Hanya formalitas, hampir pasti. Nona Liao, aku masih ada kerjaan, aku sibuk dulu. Iya, aku Liao Mei. Apa? Maaf Nona, kamu tidak bisa masuk. Pak Polisi, bagaimana keadaan ibuku? Kamu keluarga narapidana. Bawa identitas? Daftar dulu. Liao Mei, ibumu karena tekanan darah tinggi, tapi sudah berhasil diselamatkan. Perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi beberapa waktu. Kapan aku bisa masuk untuk menemuinya? Tidak boleh, tapi kamu bisa lihat dari jendela. Terima kasih. Jangan pukul dirimu sendiri. Di komplek kita ini, aku mengatur anggota komite properti. Membuat grup paduan suara lansia. Betul, betul. Bukannya kamu bilang hari ini mulai menjabat? Harus berkomunikasi baik dengan bawahan, begini caranya? Feng Lan ITU. Aku baru mau bicara soal ini. Jangan terlalu emosi dulu. Masalah ini belum ada keputusan akhir. Apa maksudmu belum ada keputusan? Cepat katakan, kamu bikin aku gila. Ada apa? Ada yang melaporkan aku korupsi, urusan pengangkatan ini ditunda menunggu penyelidikan. Ditunda sambil menunggu penyelidikan. Kamu korupsi. Ananggi, Aku yang paling tahu apakah kamu korupsi atau tidak. Astaga, ini benar-benar keterlaluan. kalau organisasi mau menyelidiki, aku harus patuh. Feng Shui rumah kita akhir-akhir ini benar-benar buruk. Lihat saja, pertama Miang jadi polisi. Sekarang ada yang menuduhmu korupsi. Siapa sebenarnya orang ini? Aku bisa menebak dengan cukup akurat. Aku beritahu kamu, ini jelas balas dendam pada kita. Melihat keluarga kita bahagia, mereka iri dan dengki. Aku tidak percaya ini. Bos Zhang. Sekarang langsung ke sana? Oke, tidak masalah. Lihat, ibumu pergi dengan marah. Aku khawatir dia pergi ke supermarket mencari Tante Kian. Jangan sampai bertengkar. Jia, aku ada urusan penting. Aku tidak bisa bicara lama. Cepat, cepat. Qian Shifan, apa maumu? Kamu yang berbuat, sekarang pura-pura tidak tahu. Kamu yang melakukan ini, kan? Ada apa? Aku kira, kamu orang yang keras di luar tapi lembut di dalam. Hanya tampak galak tapi baik hati. Tak kusangka kamu begitu jahat. Apa? Aku jahat? Aku melakukan apa? Bermain sandiwara lagi. Pura-pura tidak bersalah. Kamu benar-benar tidak tahu? Aku benar-benar tidak tahu ada apa. Kamu diam-diam menulis surat laporan, bilang suamiku, Laomi, korupsi. Kamu yang lakukan ini, kan? Surat laporan itu.
Aku beritahu kamu, aku orang yang jujur dan terbuka. Kalau berani berbuat, berani bertanggung jawab. Soal Mihongki keluargamu, dia korupsi atau tidak, kalian sendiri yang paling tahu. Kalau tidak berbuat jahat, kenapa takut? Dasar tidak tahu malu. Kau tidak punya gigi, aku selalu bersikap lemah lembut dan sabar padamu. Tapi hari ini ku beritahu, aku sudah tidak tahan lagi, tidak perlu menahan diri. Jangan kira kami kaum intelek tidak bisa berkelahi denganmu. Aku beritahu, aku akan melawan kekerasan dengan kekerasan, kejahatan dengan kejahatan. Kau tidak percaya? Kau pikir aku tidak berani berkelahi denganmu? Siapa takut siapa? Kau satu, kami dua. Ayo, keluar. Kenapa aku harus keluar? Kau yang mendekat, kau yang keluar. Aku tidak keluar, ini posisi kerjaku. Aku tidak bisa pergi. Posisi kerja, aku tidak bisa berkelahi. Kalau kau keluar, kau jadi rakyat biasa. Kau pikir aku tidak berani menghukumi? Aku di sini menjalankan tugas. Kau takut karena hatimu tidak bersih. Tidak berani? Hatimu tidak bersih. Apa hatimu tidak bersih? Bu, Tante. Ada apa ini, Bu? Dagingnya sampai menempel di wajahmu, Miang. Ada apa, Bu? Ayo, jangan berkerumun. Bubar. Dia ingin membunuh ayahmu. Apa maksudnya? Xiao Mili, jangan dengarkan omongan ibumu. Aku sama sekali tidak berniat membunuh ayahmu. Dengarkan, mulai sekarang, kau tidak boleh lagi dekat dengan putrinya. Kita tidak akan bertemu mereka berdua lagi. Kau pikir aku ingin bertemu denganmu? Tante, ayo pulang dulu. Kira kami ingin bertemu denganmu? Kalau berani, jangan tinggal di seberang rumahku. Pindah, Kuo Zuang. Bu, sebenarnya ada apa? Aku sudah tahu, Zuang. Aku sedang bersikap. Tiba-tiba ada kulit daging kelas. Lalu, kulit daging itu menempel. Logian, dia bilang aku menulis surat peneguhan. Manager. Bagaimana bisa kau bertengkar dengan pelanggan di tempat kerja? Mulai besok tidak perlu datang lagi. Kau type cat. Jangan, manager, jangan. Aku sangat suka bekerja sebagai penjual daging. Sudah puluhan tahun aku bekerja di sini. Aku sangat suka menjual daging. Tolong jangan pecat aku. Lihat, berantakan sekali. Rapikan dulu sebelum pergi. Besok tidak perlu datang lagi. Bu, jangan marah. Tidak apa-apa. Kita tidak bekerja di sini. Kita bisa bekerja di tempat lain. Bu, tolong jangan marah. Tidak kerja ya tidak kerja. Tidak ada telur. Aku tetap bisa membuat kue. Aku tidak kerja. Ya sudah. Aku tidak kerja lagi. Pergi. Bawang putih di mana-mana ini. Baik. Ditambah lobak kecil lagi. Hari demi hari, bawang putih di rumah kita ini nggak habis-habis dimakan. Now Pain? Ada apa? Ada apa-apanya? Merpati posnya kakek Wang terbang ke sini lagi. Ada di mana? Ada apa? Merpati pos apa? Merpatinya gede banget, bisa buat ngebawang, bisa juga buat ngelempar anak kecil. Oak. Merpati itu jangan sampai kutangkap. Kalau ketangkep, bakal ku bikin jadi sop. Ibu, jangan marah. Aku bantu usir semuanya. Ayo, di mana? Di mana? Jangan sembunyi. Oke, keluar sana. Cepat keluar. Ibumu ini marah banget ya? Ibuku dipecat. Segitunya? Dan aku kasih tahu, surat laporan itu bukan ibuku yang nulis. Aku tahu. Ngobrol sama siapa di balkon? Enggak, lagi ngupas bawang. Ada APA? Ada apa? Lagi jadi kucing lagi. Siapa yang jadi kucing? Aku yang jadi kucing. Maaf, Tante. Siapa tante? Ibu, ayo pulang. Aku nggak mau. Ibu, baiklah. Aku nggak mau. Aku tanya, bawang putih yang kubeli tadi kemana? Ini kan bawang putih. Nyari bawang putih kalian ya? Ini nih. Ibu, ini bawang putihnya dikembalin. Now paying light. Pergi. Aduh.
udah gede masih dicubit. Dasar anak kurang ajar. Kamu ngapain sih? Malu. Udah dikembalin semua. Bapakmu. Sekarang dipecat. Aku sekarang dipecat. Siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Ya keluarga angsa besar itu. Kalau zaman dulu, ini namanya permusuhan turun-temurun. Kamu harus bertarung, kamu harus saling membunuh. Tidak separah itu. Bisakah kamu meninggalkannya? Nenekku. Aku mohon. Bukan 3 kali membungkukmu ini pamitan jenazah, ya? Aku tanya, bisakah kamu meninggalkannya? Kamu ini anak, kamu bilang kamu tidak bisa membuatku dan ayahmu menerima penghinaan ini. Baik, aku mengerti. Jammu berarti setuju. Aku bilang ya, besok aku akan mencari kerja. Ibu, tidak perlu mencari kerja. Jangan marah, apa sih ini? Nak, aku bilang, aku tidak marah. Kamu tidak bisa lagi di rumah mereka. Kalau kamu seperti ini, aku dan ayahmu. Jujur saja, kami sangat tersakiti. Aku... Bagaimana kabarmu sebenarnya? Tenang, ayah percaya diri, ayah bersih hati. Yang bersih akan tetap bersih. Jika perlu bantuanku, bilang saja. Tapi kalau dipikir-pikir, penulis surat ini pasti tidak berniat baik, tapi menurutku, bukan Paman Wei. Masa sih dia? Kalian polisi paling mementingkan bukti. Mana buktinya? Kamu masih menyalahkanku. Lalu kamu mencurigai. Langsung saja kamu cari Tante Kian itu. Sekarang hidupnya sangat sulit. Aku tidak tahu, kalau mereka bertengkar akan dipecat. Waktu itu aku juga emosi, ayahmu diperlakukan seperti ini. Kenapa kamu tidak memikirkan dari sisi ayahmu? Dengar ya, Pak Mi, tadi di rapat RT ngobrol dengan mereka. Katanya tinggal berhadapan seperti ini, pasti ada maksud. Aku tanya bagaimana solusinya, ada yang kasih saran. Katanya untuk menghilangkan hal seperti ini, harus ada acara bahagia. Aku pikir kalau keluarga kita ada acara bahagia, ya hanya pernikahan anak kita, kan? Tentu saja bukan maksudku menikah dengan Wei Jing. Ngomong-ngomong dia, aku ingat ada seorang gadis mencarinya. Namanya Mei, kamu kenal? Katanya temanmu. Nama Tiongwah Liao Mei, aku punya kartu namanya. Gadis itu sangat baik. Cantik, berpendidikan, sopan, dan jago bahasa Inggris. Dia bilang dia temamu. Aku pikir, kamu cari tahu di belakang. Lihat dia punya pacar atau tidak. Kalau tidak, lebih baik kamu ngejar dia, kalau bisa dapatkan dia. Ibu setuju banget, aku dukung kamu pacaran sama dia. Aku kenal si Liao Mei ini tapi aku nggak terlalu dekat. Sekarang kan udah zaman modern. Kamu ketemu dia sekali, ngobrol di sini. Langsung tahu dia orangnya gimana. Aku lihat siapa nih. Senar. Ongket dong. San Er. Miang, ini aku. Sinyalnya jelek nih. Kamu makan, Bu. Makan aja kelihatan gak fokus. Di mana? Aku di mobil Fei Ming, mau pulang. Nelpon juga gak enak. Si Liao Mei itu, dia nyari kamu kemarin? Kayaknya dia buru-buru mau ambil sesuatu. Kenapa? Enggak, dia salah rumah, datang ke rumah kita. Ngobrol sama ibuku lagi. Apa ibumu suka sama dia? Suka juga percuma. Dia tipe orang high class, masa mau sama kamu? Soalnya, aku mau sama dia. Miam, cepetan makan, udah dingin nih. Piruan. Udah datang, udah datang.
Gak ngobrol dulu, Bapak manggil. Datang. Belum selesai ngomong udah ditutup. Orang apaan sih? Cewek ini namanya Henning ya? Kamu kenal? Iya, dia kerja di kafe bawah rumah kita. Menurutku dia beda sama cewek-cewek norak yang biasa kamu pacarin. Iya, emang beda sih. Bisa nggak kamu jauhin dia? Dia kemarin malah bantu aku nelpon polisi. Kayaknya orangnya baik. Ngapa aku harus jauhin dia? Ini kan udah zaman modern. Kenal cewek langsung harus pacaran atau nikah? Jadikan wallpaper? Itu lebih parah. Ini emang kata-kata ibuku. Deh, Mbak. Dia cewek perantauan, udah susah-susah. Kalian berdua emang nggak cocok. Masa sih? Asal aku seneng, orang asing atau alien pun aku bisa taklukin. Nikah itu pasti ada syaratnya. Soalnya kamu gak punya kemampuan. Kalau kamu kayak aku sendiri udah jadi syarat. Pura-pura lagi, terusin aja. Aku cuma ngeliatin kamu aja. Ai Wei, persiapan launching One Mei gimana? Minuman sedang dibongkar, nanti aku akan menyiapkan tempatnya. Media? Bagian yang merah sudah diperiksa. Masih ada beberapa yang akan aku ikuti. Menjelat. Kalau bandnya? Untuk berjaga-jaga, aku siapkan 2. Kalau ada masalah, langsung pakai pan B. Kalau hari ini lancar, kamu bisa jadi karyawan tetap. Pasti lancar. Ada lagi urusan di sana. Halo. Anda pasti Nona Wei, ya? Ya. Saya yang bertanggung jawab atas pemasok untuk pameran ini. Halo. Hello. Jadi, semua barang sudah sampai? Sudah semua sesuai permintaan Anda. Ya, di sini masih ada beberapa truk, silakan lihat. Bagus. Ini prosedur kerja kalian. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan, baca baik-baik. Kalau ada masalah, bisa hubungi saya lewat nomor di atas. Ok. Ayo mulai bongkar, hati-hati ya. Banyak yang botol anggur, baik, tolong semuanya. Bu Ibu mulai kerja ya? Medeli, sudah capek ya? Ya, sama-sama. Hati-hati, jangan sampai rusak. Kian, ayo kerja. Rapihkan. Susun dengan rapih. Hati-hati dengan gelasnya, tidak usah buru-buru, rapihkan saja. Sedikit kasih. Hati-hati ya. Ini mahal, geser itu ke sini. Tidak, Bu Kian, kenapa? Ada APA, bantu dong. Ayo bantu dong. Ada apa? Bu, kenapa? Ibu. Aku tidak kenal kamu, bukan? Aku bukan ibumu. Bu, kenapa? Bu, tolong bantu ibu saya bangun. Hati-hati. Ibu, seharusnya ibu tidak kerja ini. Ibu sampai kepanasan. Aku sudah dipecat, kalau tidak kerja, bagaimana? Pikirkan ayahmu juga sudah di PHK. Dia di PHK, kamu bilang dia lagi bad mood, apalagi dia kan laki-laki. Aku juga nggak bisa maksa dia. Cari kerja sana-sini aja deh. Kalau kamu datang, bilang dong sama aku. Aku nggak bisa bilang, takut bikin kamu malu. Malu apanya? Kita kan nggak nyuri, nggak merampok. Minum dulu. Nggak boleh, aku nggak mau orang lain tahu. Ibunya anakku cuma tukang bersih-bersih, tahu nggak? Terus kenapa?